Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salatullahi wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang ulun hormati pengurus takmir Masjid Al-Furqan, para ustadz, para guru agama, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat, atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih mampu diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan kajian rutin yang dilaksanakan di masjid ini. Taulah kita bahwasanya kegiatan pengkajian agama itu dilaksanakan bukan sekedar seseorang itu tidak punya pekerjaan atau kada gawian akhirnya berkumpul-kumpul, tidak. Karena sesungguhnya bagian daripada kewajiban seorang muslim adalah untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu di dalam kehidupan seorang muslim itu menjadi suatu kewajiban. Adapun kegiatan menuntut ilmu itu sendiri ia sesungguhnya menjadi petunjuk dalam kehidupan, karena sesungguhnya laksana orang yang berada di tempat asing, maka sesungguhnya ia tidak akan mampu untuk menentukan ke arah mana ia melangkah sampai ia dapat mengetahui arah peta perjalanan kehidupan. Oleh sebab itu jamaah sekalian, kita ini sebagai seorang hamba ketika dilahirkan ke bumi, pada saat itu kan hamba tanpa pengetahuan. Tidak ada pengetahuan dasar yang kita bawa ketika kita dilahirkan. Oleh sebab itu rangkaian-rangkaian kegiatan thalabul ilmi itulah yang nantinya akan kita manfaatkan untuk kehidupan kita dalam kehidupan dunia, tentu saja dalam kehidupan akhirat pula. Dan kemudian ketika berbicara tentang bagaimana kita mengambil ilmu pengetahuan, tentu saja sumbernya ketika kita mengaku sebagai orang yang beriman tentu saja kepada sumber kitabullah Al-Quran. Ya, insya Allah ini menjadi tema dalam kegiatan kajian malam hari ini. Selanjutnya jamaah, salat dan salam semoga selalu tercurah tetap terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, izinkan ulun akan menyampaikan dalam kesempatan ini sebuah kaidah yang ditulis oleh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil dalam kitab beliau tentang kaidah Quraniyah. Ya, insya Allah kita bahas pada malam hari ini masuk kaidah yang pertama, al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama, wa qulu linnasi husna. Ini termaktub di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-83. Kata Allah, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ini menjadi kaidah yang pertama yang beliau tulis di dalam kitab beliau ini. Jemaah sekalian, manusia kita ini bahwa secara tabiatnya memang memerlukan orang lain. Kadangkala kita hidup seorangan. Bahkan ketika berbicara terkait menyuap nasi ketika makan, maka sesungguhnya nasi yang masuk ke mulut kita itu memerlukan bantuan orang lain. Mulai dari petani yang menanam padinya, kemudian petugas atau misalnya buruh pabrik yang memproses gabah atau banih ujar kita sampai menjadi baras, sampai mungkin
istri-istri kita, atau mungkin acil warung yang memasakkan, sampai akhirnya makanan itu masuk ke mulut kita, masuk ke saluran pencernaan kita, termasuk iwaknya, pulang lauknya, sama seperti itu. Artinya kehidupan kita itu tidak lepas daripada keterikatan dengan orang lain. Oleh sebab itu jamaah, dalam kaidah ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan bahwasanya ketika seseorang menapaki kehidupannya dalam kehidupan dunia, maka yang perlu ia perhatikan adalah lisannya, apa yang keluar dari mulutnya. Dan Allah memerintahkan agar apa yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang baik, sesuatu yang baik. Tentu saja di samping itu juga sesuatu yang benar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kenapa hal itu penting? Karena sesungguhnya mengingat kita berkumpul atau berinteraksi dengan orang lain, maka tentu kita akan menemukan berbagai perbedaan karakter, perbedaan fisik, bahkan tutur kata yang itu istilahnya memungkinkan berpotensi untuk menimbulkan konflik ketika kita tidak menjaga lisan. Bahkan ada kata-kata mungkin yang menurut bahasa kita itu biasa, tapi menurut orang lain itu merupakan kata-kata yang kasar. Maka sesungguhnya itulah yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang beriman. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Bahkan menjadi penting bagi kita untuk memperhatikan kepada siapa kita berkata-kata tersebut. Karena sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ayat ini, maka itu cakupannya begitu luas. Bukan hanya kepada satu orang dengan orang yang lain, tetapi tentu saja yang pertama salah satunya kepada orang tua. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah sampaikan? Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ujar Allah kepada kita, jangan sampai seorang anak itu menghardik, bahasanya membentak kepada orang tuanya ketika ia berbicara, dan hendaklah ia mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia. Kemudian apalagi, tentu saja yang kedua yang harus kita perhatikan, kaidah Qur'aniyah ini juga Allah sampaikan bagaimana cara kita ketika menghadapi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil atas segala sesuatu. Oleh sebab itu misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil itu menyapa, di dalam Quran surah Al-Furqan, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Orang muslim itu walaupun bertemu dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang kata-katanya tidak terkontrol, seringkali melontarkan perkataan-perkataan yang buruk dengan tujuan menghasut dan lain sebagainya, maka seorang yang beriman itu ia tidak terpengaruh untuk merubah atau membalas apa yang diucapkan oleh orang tersebut dengan kata-kata yang sama, tetapi yang disampaikannya adalah kata-kata yang baik. Karena sesungguhnya gambaran seseorang yang beriman itu tolak ukurnya salah satunya ada lisan. Karena Allah Subhanahu wa taala ini amat mementingkan bagaimana seorang yang beriman itu menjaga lisannya. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadikan perkataan yang baik itu menjadi indikator keimanan. Ketika seseorang mampu untuk menyampaikan kata-kata, ucapan-ucapan yang baik, maka sesungguhnya itu adalah tanda keimanannya. Ketika seseorang tidak mampu untuk menjaga lisannya, maka pada saat yang sama berarti keimanannya sedang bermasalah. Bukankah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan sebagaimana hadis yang kita hafal insyaallah semuanya. Kata Allah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan. Hendaknya ia mengatakan perkataan yang khair, yang baik. Aw liyasmut, atau kalaupun tidak bisa, maka hendaknya ia diam.
Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang harus kita perhatikan pula bahwa kata-kata yang baik ini bukan hanya untuk orang-orang yang bodoh tentu saja, tetapi juga untuk bahkan orang-orang di luar agama kita. Bahkan menyampaikan perkataan-perkataan yang baik itu bukan hanya untuk sesama muslim, bahkan untuk di luar orang-orang yang beriman, orang-orang kafir pun seperti itu. Karena sesungguhnya menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan perdebatan antara seseorang dengan orang yang lainnya, walaupun seringkali perdebatan itu kita adalah dalam posisi yang benar, ketika kata-kata yang disampaikan itu tidak sesuai dengan karakteristik kebaikan, maka kadang-kadang kebaikan yang kita sampaikan itu, kebenaran yang kita sampaikan itu tidak sampai, bahkan kada masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi mantul. Karena sesungguhnya ketika seseorang itu tidak menjaga kata-katanya dengan baik, bahkan ada rasa kada nyaman di dalam hati orang yang menerima, maka pada saat yang sama perkataan sebaik apapun, sebenar apapun, maka itu tidak akan pernah bisa diterima. Karena sarik berdahulu sudah kalimatnya kada nyaman, kata-katanya terlalu keras walaupun bujur. Karena ada tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan di dalam menyampaikan sesuatu. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama tadi. Hendaklah seseorang menjaga kata-katanya. Kata-kata yang baik itu dua. Yang pertama terkait tata caranya. Yang kedua isi atau konten dari apa yang diucapkan. Oleh sebab itu sekali lagi tidak sedikit orang, mohon maaf misalnya kita membawa banyu nih, bawa air misalnya, kita nih posisi sebagai pelayan misalnya, pelayan di sebuah rumah makan misalnya atau kafe lah misalnya, maka kita nih pelayan membawa banyu, terbalik banyunya misalnya, ketika disampaikan kita salah misalnya karena kada hati-hati, ketika teguran itu ikam nih bung tit misalnya, menyambat keluar kata-kata yang kotor terkait hal itu, maka sesungguhnya itu tidak menjadikan seseorang itu menjadi sadar atas kesalahannya, bahkan bisa memicu kebencian atas umpatan yang keluar dari mulut orang yang menegur tadi. Tapi kalau yang disampaikan ya kada apa-apa, mungkin mudah-mudahan hati-hati kaina. Nah, maka sesungguhnya kalimat-kalimat, cara-cara, qarinah yang digunakan dalam menegur seseorang itu menjadi berpengaruh terhadap hasil yang diinginkan. Pun ya, sekalipun yang disampaikan itu adalah yang benar. Yang kedua, selain daripada caranya yang bagus, tentu saja isinya juga harus benar. Isinya harus yang baik. Teguran-teguran yang disampaikan di dalam berinteraksi, jangan sampai kalimat-kalimat yang kotor yang keluar dari mulutnya. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada kaidah yang kedua, al-qaidatu tsaniyah, yakni wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Ujar Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, wa asa an takrahu syai'a. Boleh jadi kita tuh kada suka, kada ketuju atas sesuatu, wa huwa khairul lakum, tapi sesungguhnya nang kada kita ketujui tadi, yang kada kita suka itu adalah sesuatu yang baik biasan kita. Wa asa an tuhibbu syai'a, dan bisa saja apa yang kita ketujui itu, apa yang kita suka itu, wa huwa syarrul lakum, dan itu kada baik biasan kita. Konteks ayat ini memang berbicara awalnya terkait perang, terkait perintah jihad. Karena sesungguhnya apabila kita berbicara mengenai kewajiban perang, maka dalam pikiran kita pasti dalam peperangan itu kadang pincus, kada sweet misalnya, gunting batu kertas, kada, pasti yang dipertaruhkan nyawa, karena di situ ada pertumpahan darah di dalamnya. Pasti tidak ada secara naluriah seseorang kada suka ketika ia harus mempertaruhkan harta, mempertaruhkan nyawa untuk berperang. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu, bisa saja kita itu kada suka atas sesuatu, tapi sungguh itu baik biasan kita. Jemaah sekalian,
Kaidah ini sesungguhnya juga berlaku umum untuk segala sesuatu yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah takdirkan atas diri kita. Bisa saja segala sesuatu yang awalnya kita kada suka, sesungguhnya itu mendatangkan kebaikan-kebaikan. Bukankah sesungguhnya nih, kalau kita boleh jujur, sesungguhnya masing-masing kita kalau diberi keinginan, diberikan kesempatan oleh Allah menentukan takdir hidup kita masing-masing, tentu kita akan menentukan yang baik-baik. Anak, keturunan, raja misalnya, sugih, berduit, bungas, pintar. Tapi sesuatu itu kan tidak sepenuhnya bisa kita peroleh, karena sesungguhnya Allah telah menakdirkan atas diri kita itu sesuatu yang telah Allah tetapkan jauh sebelum kita dilahirkan. Oleh sebab itu ketika Allah menetapkan sesuatu, takarannya itu ukuran atau takaran itu sudah tepat dengan takaran pengetahuan dan keadaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita menjalani ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu hanya yang perlu kita lakukan adalah bersabar atas apa yang telah Allah tetapkan, berusaha, berikhtiar untuk menjadi tetap lebih baik daripada yang kita dapati. Tapi hasilnya itu Allah yang menentukan. Kenapa? Karena sesungguhnya berbicara mengenai rizki misalnya, sesungguhnya rizki itu takarannya kan Allah yang menentukan. Ini Allah tetapkan banyak. Wallahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang menetapkan melebihkan rizki atas seseorang, dan Allah juga yang menyempitkannya atas orang yang lain. Maka ada kawa misalnya, maka kalau misalnya ukuran rizki itu tergantung kepada berat atau kerasnya pekerjaan seseorang, maka sesungguhnya kuli bangunan, orang yang buruh harian beangkut itu tentu lebih lapah daripada orang-orang yang bagui di kantor sekedar goyang-goyang kaki dapat duit misalnya, atau sekedar menyuntik akan orang aja jadi tek misalnya ya. Tapi sesungguhnya rizki orang itu kan kada seperti itu, karena sesungguhnya ya Allah tetapkan ya, misalnya dokter Wanda jadi dokter, pasti dia jadi dokter. Kalau sidin misalnya di yang lain kada cocok, mungkin wasilah kebaikan sidin itu kada seluas ketika sidin jadi dokter. Atau yang lain ya Ustaz Salifane misalnya jadi ngajar, jadi guru, itu membuka wasilah kebaikan gasan sidin menyampaikan ilmu. Kalau yang jadi yang lain mungkin ya itu wasilah kebaikan sidin itu kada sebanyak ini mungkin. Ya karena sesungguhnya itu ilmu Allah yang mengetahui. Mungkin termasuk penempatan ada yang dipekerjakan jauh misalnya. Ya sama aja kayak ulun misalnya, kenapa jauh-jauh tak ke sini misalnya, kenapa kada di kampung aja. Kawan-kawan yang di Jawa, kenapa kada begawi di Jawa aja misalnya, nyaman misalnya, Kuitan Parak misalnya, keluarga Parak, tapi ditempatkan di sini misalnya, di daerah yang mohon maaf ya terpencil misalnya. Maka sesungguhnya itu ada pengetahuan Allah di situ, karena sesungguhnya Allah hendak menjadikan di situ ada kebaikan. Mungkin saja rizkinya itu lebih nyaman di sini, lebih mudah di sini didapatkan daripada ketika di kampung halaman. Begitu juga ya tadi, wasilah kebaikan yang kita timbulkan di tempat ini ternyata jauh lebih banyak daripada seandainya kita hanya di sekitar rumah-rumah kita saja. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak ada kata yang harusnya keluar dari mulut seorang yang beriman kecuali kata-kata yang baik dan penerimaan atas takdir yang Allah tetapkan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin telah sampai kepada kita sebuah riwayat tentang meninggalnya, misalnya, ulun contohkan misalnya, meninggalnya suami Ummu Salamah, Abu Salamah meninggal dunia. Ketika Abu Salamah itu meninggal dunia, kesedihan luar biasa itu kan hadir pada diri Ummu Salamah, laki yang paling disayangi, yang begitu soleh, meninggal. Akan tetapi apa yang beliau lakukan, karena sesungguhnya beliau itu pernah mendengar sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, ketika seseorang itu ditimpa kemalangan, itu yang diucapkan adalah kalimat tarja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala apa yang ada pada diri kita saat ini itu pada dasarnya milik Allah, dan nanti kalau Allah hendak mengambil ya silahkan aja,
ampunnya Allah juga, sebagaimana paman parkir yang menungguyakan sepeda motor kita ketika pian singgah di Indomaret atau di Alfamart. Kada kaupang misalnya paman parkir, kenapa diambil sepeda motornya? Janganlah, ini aku katuju nih, bagus misalnya, NMAX-nya hanyar misalnya, atau Scoopy-nya bagus nih pada yang ada di rumah, kutahan aja, ya kada bisa, karena posisinya paman parkir yang menjagakan aja. Begitu juga dengan apa yang Allah berikan pada kita dalam kehidupan kita saat ini, termasuk nyawa-nyawa kita. Ketika Allah hendak mencabut, ya sampai, maka itu akan dicabut. Begitu juga dengan cerita riwayat tentang bagaimana kisah Abu Salamah meninggal dunia. Maka Ummu Salamah itu mengucapkan kalimat tarji, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang disampaikan? Ia berdoa, Allahumma jurni ala fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ujar beliau, ya Allah, apa yang beliau minta agar beliau diberikan kesabaran atas musibah tersebut dan minta diganti dengan yang lebih baik. Jadi ketika seseorang ditimpa musibah, maka sesungguhnya salah satu yang diperintahkan oleh Allah selain mengucapkan kalimat tarji, bisa juga mengucapkan doa seperti ini. Maka sesungguhnya pada saat itu mungkin tidak terpikir oleh Ummu Salamah bahwa sesungguhnya Allah akan persiapkan bagi beliau ganti yang lebih baik daripada Abu Salamah, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Salamah itu orang yang alim, orang yang soleh luar biasa, yang baik luar biasa. Maka ketika beliau meninggal, tentu saja menyisakan lubang di dalam hati yang paling dalam. Tetapi Allah ganti dengan seseorang hamba, manusia yang jauh lebih baik kesolehannya, keutamaannya dibandingkan Abu Salamah yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa saja mungkin takdir atas diri kita ini, Allah cabut nyawa salah seorang pasangan di antara kita, laki kah misalnya berdahulu pada kita, atau bini kah berdahulu pada kita. Maka sesungguhnya ketika Allah mencabut sesuatu yang memang miliknya tadi, maka sesungguhnya pasti ada kebaikan di dalamnya. Bisa saja Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Walaupun bukan berarti yang bila ini nyaman pulang pasangan hanya dia, bukan kayak itu juga. Hanya saja maksudnya adalah ketika Allah telah mencabut atas sesuatu, pasti Allah tetapkan itu berdasarkan ukuran kebaikan yang Allah ketahui. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Begitu juga kalau kita misalnya memperhatikan terkait ceritanya tentang cerita Nabi Musa dengan Khidir. Ketika Khidir itu membunuh salah seorang anak yang pada saat itu masih halus, yang itu menjadi salah satu sebab Nabi Musa itu kan betakun di dalam hati, karena menurut nalar itu kan masuk nalar. Kenapa jadi membunuh anak-anak yang kecil? Padahal sesungguhnya itu berdasarkan wahyu. Kenapa? Karena sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Kahfi misalnya 80 dan 81, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Karena abahnya anak tadi itu merupakan dua orang tuanya itu soleh yang beriman, tapi anaknya itu membangkang. Orang yang dikhawatirkan nantinya menyebabkan kuitannya itu bisa terjerumus ke dalam kekafiran, maka itu dibunuh. Tapi tentu aja ini kadang-kadang digeneralisir, misalnya anak pinawangal lah, ini kayak kasus Nabi Musa sama Khidir. Ini buat dalam karung timbai ke banyu misalnya, kada bisa juga. Karena kasusnya di Khidir itu dan Musa itu berdasarkan petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi salah satu petunjuk bahwa apa yang menurut pandangan mata kita seringkali kada bagus, bisa saja itu baik di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita paham semuanya nih bahwa amal ibadah yang kita lakukan, apakah kita bisa menjamin ketika kita sholat maghrib tadi yang kita laksanakan 3 rakaat, kemudian kita mungkin sholat setelahnya qobliyah, ba'diyah 2 rakaat, apakah kita bisa jamin bahwa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita kan kada menjamin. Mungkin saja ketika takbir ada riaknya, mungkin ada ketika takbir ada khusyuknya, keingatan jemuran keringat mengangkat, aywa karing keringat menjamur misalnya, astagfirullah misalnya, kompor tadi kada ingat memati, maka sesungguhnya sesuatu yang
menyebabkan hilangnya konsentrasi kehusyuan kita dalam sholat, kan itu menyebabkan nilai sholat itu bisa berkurang. Mungkin bisa hilangnya pahala ketika ada ria di dalamnya. Mungkin mengangkat takbir lebih sempurna karena ada calon mintuha dihiga, Allahu Akbar, calon mintuha dihiga biasanya. Tapi ketika seseorang bersabar atas musibah yang Allah berikan, maka sesungguhnya banyak hadis yang menyampaikan ketika seseorang itu menerima musibah yang Allah berikan kepadanya, bahkan tacucuk duri aja di batis misalnya, yang menyebabkan luka kada nyaman, itu sungguhnya itu menjadikan kebaikan yang luar biasa atas dirinya. Maka sesungguhnya kesabaran itu, makanya ketika Allah sampaikan bi ghairi hisab, ganjaran kesabaran itu hisabnya, bahasanya hitungan itu unlimited, maka itu bisa difahami dengan sesuatu yang jelas, karena sesungguhnya takdir Allah itu kada pernah salah, pun termasuk pagatnya sandal kita. Mungkin bisa saja Allah jadikan pagatnya sandal kita itu supaya Allah memudahkan kita untuk nukar sandal yang hanyar, karena mungkin ada pagat asa sayangnya. Begitu juga misalnya ketika HP kita pecah, misalnya, ya hendak berganti HP hanyar, ya Allah mudahkan, rezekinya Allah sendiri. Bukankah kita tahu pula bahwasanya ketika Allah tutup satu rezeki, Allah bukakan pintu rezeki yang lain, sebagaimana seorang janin, anak di dalam kandungan ibunya, maka ia makan, sari makan itu dari plasenta, dari tali pusar. Maka ketika ia dilahirkan, tali pusarnya itu ditatak, maka ia makan dari jalur yang lain, dari lewat mulut. Lewat mulut, apa yang ia dapatkan dari air susu ibunya jauh lebih banyak daripada yang ia dapatkan dari awalnya dari satu jalur, dari dua jalur yang lain. Begitu pula ketika sudah disapih 2 tahun, maka yang awalnya susu sudah bisa makan. Maka sesungguhnya ketika Allah tutup rezeki atas sesuatu, maka Allah yakin saja Allah bukakan pintu yang lain. Maka ketika misalnya karena kita diampihi oleh bos kita di pekerjaan yang satu misalnya, ya karena mungkin kompetensi kita sudah akan diperlukan, maka ya jangan juga berlarut-larut misalnya di dalam kesedihan, habis juga penghasilanku, susah akhirnya kok. Karena sesungguhnya bumi Allah ini luas, maka kesempatan rezeki itu bisa saja dari yang lain. Dan bahkan sesungguhnya rezeki itu kan bukan hanya duit saja, sehatnya kita kan bagian daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kada sugih tapi sehat. Tapi nyaman juga pang sugih sehat pula. Tentu aja itu lebih nyaman. Tapi sesungguhnya ya sekali lagi, banyaknya duit, banyaknya rezeki ketika garing ya kada nyaman juga. Makan ayam panggang kada kawa, bebek goreng kalijo kada kawa, wong Solo kada kawa, Lamongan kada kawa, walaupun duitnya ada. Ya, makan sedikit asam urat kambuh, makan sedikit kolesterol naik, dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya bisa saja dimiskinkannya kita tadi, supaya kita banyak bergerak, begawi, tercangkal pada orang yang di kantoran. Akhirnya kita sehat, maka Allah terjaga atas diri kita tuh kesehatan kita. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang juga menjadi penting terkait kaidah ini, bahwasanya ketika Allah tetapkan sesuatu itu kan kada pernah salah tadi. Kada pernah salah ukurannya dan jumlahnya. Maka sesungguhnya perlu difahami juga bahwa ketika seseorang itu melakukan perintah Allah berupa ibadah, kadang-kadang ibadah itu ada yang identik dengan ganjaran yang Allah janjikan dengan berupa nominal yang berkali-kali lipat dibandingkan apa yang kita ibadahkan. Sebagai contoh misalnya kayak berinfak misalnya. Berinfak itu kan dikali-kalikan lipat jumlahnya. Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, kata Allah. Dari satu biji, kayak orang bertanam satu biji, ditumbuhkan 7 tangkai. Masing-masing tangkai 100. Jadi 1 kali 700. Jadi kalau berinfak 1000, ganjarannya kayak 700.000. Tapi bukan berarti seseorang, misalnya aku berinfak di Al-Furqan 1000, hadang-hadang kita mana 700.000-nya kada datang-datang. Karena sesungguhnya perhitungan Allah itu kan kada materi aja. Karena sesungguhnya yang perlu kita perhatikan bahwa walaupun kadang-kadang itu diidentikan, Allah kaitkan dengan nominal-nominal tertentu, misalnya terkait sholat duha yang menjadikan seseorang kaya, maka sesungguhnya kita harus yakin misalnya kalau Allah menakdirkan atas ulun misalnya harta ulun itu
rizki ulun tuh sampai 10 triliun misalnya. Banyak-banyak aja sengaja contohnya supaya kelihatan banyak kan, 10 triliun. Maka sesungguhnya ulun tanya lawan gesan kian sebenarnya, kalau seandainya ulun tuh kada sholat sepanjang hayat misalnya, naudzubillah, naudzubillah lah, misalnya kada sholat nih, kada pernah sholat wajib, kada sholat sunnah, kada berpuasa, kada berzakat, kira-kira rizki yang 10 triliun itu dapat kada ulun? Pasti dapat kan? Karena itu yang Allah tetapkan sudah. Nah, tapi karena itu sudah takdirnya Allah, Allah tetapkan. Maka ketika kada sampai itu, kada mati kita sampai itu dapat. Kalau jatahnya 10 triliun, misalnya sampai wah ini kita masih susah, ternyata mungkin tahun kena dapat beberapa triliunnya sampai kita mati. Tapi yang harus diperhatikan adalah karena itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan, maka jangan sampai teralihkan seseorang itu terkait ketaatannya itu karena tujuan-tujuan duniawi. Maka sesungguhnya kita amat khawatir ketika kita memperhatikan kepada Quran surah Hud ayat yang ke-15. Ketika Allah sampaikan, ketika seseorang itu pada dasarnya seperti ini, ketika seseorang itu menghendaki kehidupan dunianya, maka Allah akan berikan dunia itu tanpa dikurangi. Tapi di akhir tidak dapat apa-apa. Makanya kita khawatir ketika terkait rizki, terkait jabatan itu kan Allah tetapkan. Sudah, oh ini Allah tetapkan tahun 2026 jadi bupati, maka jadi. Karena itu ketetapan Allah. Kita walaupun mulai wahini sudah mencari galang suara, yang datangi ngatok tunggal butingan rumah katoke pilih ulun kenalah apabila jar acilnya kena tahun habis haji jani nih pang misalnya itu contoh aja walaupun kada, maka sebenarnya ketika Allah tidak mentakdirkan kita kada jalannya untuk jadi bupati ya kada jadi. Tapi kalau pian dasar takdirnya tang ada aja partai ini mencari pian sini aja, maka Allah mudahkan. Artinya apa? Maksud ulun ketika Allah takdirkan atas seseorang sesuatu, baik terkait rizkinya, terkait kedudukannya, maka itu baik taat atau kada itu kada berpengaruh. Oleh sebab itu kita kalau taat tujuannya untuk mencari dunia, kita khawatir dengan apa yang Allah ancamkan di dalam Quran surah Hud ayat ke-15 tadi. Ketika seseorang itu fokus apa yang ia lakukan, ketaatannya, pekerjaannya, ia fokus untuk mengejar dunia, Allah berikan dunia itu dengan tanpa dikurangi. Tapi di akhir tidak dapat apa-apa. Takbirnya kita, sujudnya kita, tapi ternyata misalnya ada maksud-maksud dunia, kita khawatir. Maka paling mengkhawatirkan itu orang-orang itu yang diberi beban, diberi tawaran untuk kayak ulun ini, misalnya kayak Ustaz Sahlibani, Ustaz ceramah lah ya bisa. Kan khawatirnya kita, khawatirnya orang yang diperintahkan, disuruh atau diminta untuk menyampaikan beberapa ayat Al-Quran, nasihat-nasihat agama, jangan sampai khawatirnya kita ada rasa di dalam hati kita, aku nih pang misalnya, maka sesungguhnya ada sum'ah misalnya hendak didengar orang, ada riya di dalam hati, maka sesungguhnya itu jauh lebih berat. Ketika itu terjadi, maka sesungguhnya maka Allah berikan itu di dunia, tapi kita di akhirat terdapat apa-apa. Makanya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkisah terkait orang yang pertama kali dicelupkan di neraka itu kan bukan orang kafir, tapi ada 3 golongan. Yang pertama orang yang berjihad di jalan Allah. Didatangkan ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanya selama hidup ngapain aja, lagi hidup apa? Ya Allah, aku berjihad di jalanmu, aku korbankan jiwaku untuk meraih syuhada di jalanmu. Maka kata Allah, kadzabta, ikam berdusta, ujar Allah. Sesungguhnya ikam menggawi itu supaya dipadahkan sebagai mujahid, dan itu ikam dapatkan ketika hidup, maka setelah ini ikam pada dapat apa-apa, Allah campakkan ia ke dalam neraka jahanam. Yang kedua apa? Orang yang mengaji Al-Quran, mengajarkannya. Didatangkan ia ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanya ngapain aja ketika hidup, lalu bapadah di hadapan Allah. Allah, aku ini ngaji, aku ini mengajarkan Al-Quran, mengajarkan agamamu, mengajarkan ayat-ayatmu supaya dapat keutamaan. Maka kata Allah, itu berdusta, karena sesungguhnya ikam menyampaikan itu agar dikatakan sebagai orang alim, agar disampaikan dianggap sebagai qori. Maka kita takutan ya kayak tadi, satu sisi ya
ketika disuruh, diminta, bahasanya bukan disuruh, diminta, kaukah mengisi kajian, kadang-kadang berpikir itu juga. Khawatir kita, tergelincir hati-hati kita itu ketika menyampaikan itu seolah-olah jangan-jangan kita mencari ini supaya dianggap orang jadi orang alim, jangan-jangan supaya kita dianggap orang qori, dikira orang ustadz banar gitu. Padahal sesungguhnya ya tadi khawatir kita tergelincir pada saat itu. Dan ketika kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sementara pada saat itu tidak ada kerahasiaan di hadapan Allah. Allah mengetahui isi hati-hati kita khawatir. Oleh sebab itu senantiasa berusaha untuk meminta perlindungan kepada Allah. Mudah-mudahan kita jangan sampai ada terbetik dalam hati kita niat-niat seperti itu. Kita khawatir kan apa? Tidak ada yang kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali neraka jahanam atas apa yang kita lakukan. Begitu juga dengan orang yang ketiga, yakni dermawan yang setiap kali ada kesempatan untuk berderma ya hadir. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana saja hidupmu? Aku berderma apa aja. Ada ini bantuan apa? Bantuan misalnya kebakaran, segera memberi. Ini apa? Bantuan misalnya untuk beasiswa, segera. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, jika berdusta, sesungguhnya jika melakukan itu supaya dikatakan sebagai orang dermawan. Maka penting bagi kita, ternyata yang pertama harus kita pahami, rizki, kedudukan kita di dunia ini Allah telah tetapkan, bukan berdasarkan artinya bentuk ketaatan kita. Apalagi jangan sampai itu menjadikan kita muncul niat di dalam hati taat itu karena supaya banyak rizki misalnya, jadi orang sugih misalnya. Kalaupun ternyata dengan terkait taat kita itu menjadikan kita salah seorang di antara kita menjadi orang yang kaya, orang dimapankan oleh Allah, itu bonus. Tapi niat awalnya tetap dengan ibadah kepada Allah. Karena apa? Ibadah itu sebagaimana Imam An-Nawawi itu kan di dalam Arba'in itu yang pertama itu malahan di andak mulai awal innamal a'malu binniyat, itu kan hadis yang pemulaan di andak Imam An-Nawawi. Mungkin ya salah satunya tujuannya itu supaya ketika mulai awal mengawali sesuatu itu yang diperhatikan tuh niatnya dulu. Karena sesungguhnya ketika tergelincir niat seseorang, tujuannya seseorang atas sesuatu ibadah atau suatu perbuatan, maka sesungguhnya pasti itu akan terpenuhi, iya. Tapi akibatnya di dalam kehidupan akhirat itu akan bertolak belakang dengan apa yang kita munculkan dalam kehidupan yang nyata dilihat oleh orang banyak. Kelihatan soleh, tapi sesungguhnya di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Terlihat dalam kehidupan dunia alim, banyak ilmunya, menjadi salah satu orang yang mempelajari Al-Quran, tapi ternyata di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, karena kita penting tadi memahami bahwa apa yang Allah tetapkan itu merupakan sesuatu yang telah Allah takar, ukurannya sudah pas, maka kada perlu membandingkan apa yang kita miliki itu dengan apa yang ada pada orang lain. Kada usah merasuk sandal orang lawan batis kita lawan sandal orang, pasti kada rasuk. Atau cincin kita dengan bagus cincin handaknya kada. Karena sesungguhnya ukurannya tadi belain. Jatah si A segini, jatah kita segini. Karena sesungguhnya pasti ada kebaikan di situ. Karena kata Allah, bisa saja itu tampaknya kada baik, tapi sesungguhnya itu baik biasanya kita. Jangan sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum masuk kaidah yang ketiga. Mudah-mudahan ini kaidah yang terakhir dalam kesempatan ini sebelum jam berapa kira isyanya nih kita? Oh, masih lawas. Ya. Kaidah yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, wala tansaul fadla bainakum. Janganlah kamu itu melupakan keutamaan di antara kamu. Ini sebenarnya bicara terkait ayat talak. Sebenarnya ayat talak ini hanya saja ini juga tentu saja berlaku umum untuk beberapa keadaan. Kalau membacakan dulu ayat secara keseluruhan di Quran surah Al-Baqarah ayat 237, kata Allah, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa in ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Ujar Allah Subhanahu wa taala, jika kamu itu menceraikan istrimu sebelum bercampur dengan mereka. Ini kalau fikih lah, kita bicara fikih. Kalau ada seseorang kawin, nikah, kemudian ditalak sebelum ada hubungan suami istri, qabla dukhul.
Maka sesungguhnya kata Allah, tapi sudah ditentukan maharnya. Artinya hendak kawin sudah nikah, ditentukan maharnya. Kan mahar itu sebenarnya boleh aja berhutang. Jadi kalau kada cukup duitnya, kada apa berhutang, asal bibirnya hakon gitu nah. Keluarganya kon, masalahnya wahin itu ngalih. Hakon kah berhutang, rasanya belum tetamu Pak Ulun, belum tetamu secara fikih boleh, secara hukum boleh, cuma dalam praktik keseharian ulun belum tetamu. Kamu tuh bebuhan dia. Jadi artinya secara hukum kan boleh, misalnya saya nikahi si fulanah binti fulanah dengan mas kawin 100 juta rupiah dibayar hutang, kada di bahutang gitu nah. Boleh, sah arunya, sah hukumnya, boleh aja berhutang. Nah, itu kan ditentukan sudah 100 juta tadi walaupun belum dibayar. Maka berdasarkan ayat ini, kalau terjadi perceraian qabla dukhul, kalau terjadi perceraian sebelum adanya hubungan suami istri, maka ada kewajiban waqad faradtum lahunna faridah fanisfu ma faradtum, maka separuh dijulung gasan bibinian tadi sebagai bahasanya itu mut'ah, sebagai pemberian, kalau bahasa tuh kayak tanda kasih sayang atas seorang kepada orang yang lain. Jadi secara fikih kalau ada orang yang mentalak bininya sebelum terjadinya hubungan suami istri, maka ia harus membayar separuh dari mahar yang ia tetapkan. Maka berarti ia membayar 50 juta. Mungkin ada yang pikir, mah kayak itu ya, pikir-pikir banyak ini anak kawin misalnya, kalau pina belum terjadi apa-apa ampihan misalnya. Maka sesungguhnya ajaran agama kita kan sebenarnya komplit lah sudah. Agama itu kan komplit. Ketika memilih bini, milih laki itu kan takarannya jelas. Kalau kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dinikahi perempuan itu biarba'ah lah, atas 4. Yang pertama karena bungasnya, kemudian karena keturunannya, karena hartanya, tapi yang paling 4 yang paling penting karena agamanya. Karena sesungguhnya yang lain-lain itu kan bungas itu akan hilang ketika tuha. Nini sudah kai-kai ya kebungasannya hilang. Sebungas-bungasnya nini ya kebis bungas senang juga. Kemudian ya tadi sebagus-bagusnya kedudukan nasab seseorang, maka nasabnya itu akan hilang, keluarganya itu kan tidak akan menyertainya selalu, ada yang meninggal nantinya. Kemudian ada yang dilupakan nasabnya oleh orang lain dalam kehidupan keseharian kemasyarakatan. Kemudian harta ketika dipakai bisa habis. Maka agama itu kan ia melanggengkan hubungan rumah tangga. Maka sekali lagi ketika kawin itu kan memang pertimbangannya banyak. Tapi pertimbangan agama itu seyogianya menjadi pertimbangan yang paling utama. Tapi ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh beberapa ustadz. Kata beliau, yang pertama, kalau mau kawin itu jangan langsung cari agamanya. Habis aku cari agama, dicariakan orang, cariakan pang yang hafizah misalnya, yang alim luar biasa, didatangkan ketika misalnya kan ketika hendak kawin itu kan boleh melihat kada bunga selalu kada jadi, misalnya kada jadi gini aku kawinan itu. Maka sesungguhnya standar kita itu nanti bukan karena kesolehannya, bukan karena agama, maka cari aja dahulu yang bungas keturunan baik sugih, habis itu hanya takuni agamanya. Ketika agamanya kada bagus, kita kada jadi, maka standarnya tadi ada standar agama. Jangan berdahuluan misalnya aku cari akan pang yang tapi akhirnya ketika misalnya kada bunga sekalinya kada jadi aku jadi misalnya, maka sesungguhnya standar kita yang berubah nanti. Maka ukurannya tadi, menikah tadi kada lagi karena standar agama, maka pilih yang sesuai dengan karakteristik kemanusiaan kita. Habis itu hanya ukuran terakhir hanya agamanya. Itu nasihat aja Bang. Kalau misalnya ulun karena kayak itu juga sebenarnya, kada kayak itu juga, tapi artinya itu yang dinasihatkan. Salah satu pertimbangannya itu adalah agama tadi. Nah, maka ketika ini terjadi, ulun kembali kepada ayat tadi. Ketika seseorang itu mentalak istrinya, kemudian belum terjadi hubungan suami istri, tapi sudah ditetapkan maharnya, maka beri maharnya separuh.
Kemudian terkait kaidah ini yang penting itu adalah kalimat yang terakhir. Wala tansaul fadla bainakum. Jangan sampai kita itu kada ingat dengan sesuatu keutamaan-keutamaan antara satu dengan yang lain. Mohon maaf misalnya, seringkali kan seseorang itu berpisah antara satu orang dengan yang lain. Kadang-kadang ketika seseorang bakal lahian itu, keluar nang kada baiknya inyang itu. Misalnya guring ngaruh misalnya. Habis itu katiaknya ini misalnya. Dan lain sebagainya, segala nang kada baik itu pasti keluaran. Bahkan kalau di sidang pengadilan misalnya perceraian kan itu yang dicari itu kadang-kadang masing-masing pihak itu menguyang aib masing-masing. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, padahal kita sebelum saling orang yang saling melengkapi, orang yang saling menyayangi karena ada sesuatu berpisah, maka jangan sampai keadaan itu mengulah kita kada ingat bahwa inya ini bahari yang menafkahi kita, inya ini yang dahulu melahirkan anak-anak kita, iya ini yang dahulu maharagu kita lagi kita garing, tapi ketika berpisah kada ingat lagi aibnya saja yang disampaikan. Itu jangan sampai terjadi. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, inilah kaidah Al-Qur'an. Bagaimana seseorang itu menjaga, mengingat-ingat kembali atas kebaikan orang lain. Jangan mudah melupakan kebaikan. Boleh jadi orang itu misalnya saat ini kita kada bersama lagi dengan antara bos dengan bawahan, antara kawan yang satu dengan kawan yang lain, tapi jangan menyebabkan kita kada ingat dengan kebaikan yang pernah ia lakukan. Seburuk-buruknya kawan misalnya, mungkin ada aja kebaikan yang pernah ia lakukan. Seburuk-buruknya karyawan kita misalnya, bisa jadi wasilah rezeki itu salah satu dibantu oleh karyawan tadi kan. Seburuk-buruknya bos kita penyarikan luar biasa, si din waktu itu yang menerima kita begawi bahasanya, dan itu jadi wasilah rezeki kita. Maka sungguh itu yang diingat, jangan sampai kita melupakan kebaikan orang lain, kemudian menimbulkan kebencian-kebencian, bahkan kalimat-kalimat yang tidak senonoh keluar dari mulut kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Ajan orang lah. Ya, mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Mungkin apa yang ulun sampaikan ada beberapa banyak mungkin kekurangan, ada kekhilafan, ada kalimat-kalimat yang mungkin menyinggung perkata hati-hati pian sabaratan, tapi niat ulun kadada hendak menyinggung. Nah, kalau misalnya tersinggung, ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dimudahkan oleh Allah, kita seberatan dalam urusan kita dimudahkan oleh Allah di dalam ketaatan. Mudah-mudahan kita nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ulun akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.